Pas pintu kamar ditutup, kaget kaget banget dia tiba-tiba buka. Nggak nyangka, biasanya dia datang, ya kali ini juga datang bawa makanan, bawa minuman. Tapi yang lebih kaget, pas pintu kamar kosan ditutup, dia langsung duduk di samping tempat tidur, langsung liatin muka gue kayak orang yang benar-benar beda, benar-benar beda. Dan guanya juga salah tingkah, nggak tahu harus ngapain. Dia cuma makin dekat, makin dekat, makin dekat, tapi gue makin jauh dan makin jauh. Kenapa? Bukannya takut menanggapi atau apa. Dia bukan milik gue, dia bukan yang gue mau. Dia milik teman dan sahabat gue. Takut semuanya buyar, takut semuanya hancur berkeping-keping. Tapi dia makin dekat lagi. Terus keluarlah dari mulut dia sebuah ucapan, perkataan, kalau dia mau sama gue, kalau dia gak sayang cowoknya, kalau dia gak cinta sama cowoknya. Di otak gue yang lagi nge-lag ngerasa ini mimpi atau apa ya. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu di waktu yang kayak gini. Gue ngerasa ada perasaan deg-degser, ada perasaan lagi tinggi, yang kalian tahu lah ya maksud gue apa. Tapi perasaan gue mengendalikan dan mengontrol diri gue itu lebih tinggi. Gue tahu ini salah, gue tahu ini gak benar, jadi gue takut banget. Meskipun perasaan di dalam hati gue berkecamuk, kesempatan kapan lagi, gak ada yang tahu. Toh yang nawarin dia, bukan gue yang godain, tapi dia yang menggoda. Pokoknya bisikan-bisikan duniawi itu menghampiri kuping kanan, kuping kiri. Yang intinya tuh sikat gas, urusan apa nanti belakangan. Sempet makin gue mendekati mukanya, tapi akhirnya mulai terjadi yang seperti kalian bayangkan. Pelan-pelan, gak ada perkataan, obrolan atau apapun juga. Semuanya berlangsung cepat, berlangsung lancar, gak ada halangan. Biarpun ada beberapa waktu entah handphone gue atau handphone dia yang berbunyi berdering, karena handphone kita punya suara dering yang sama. Tapi baik dia maupun gue pas lagi tidak menanggapi notifikasi handphone berdering di HP kita masing-masing. Hal yang kita lakukan lebih seru, ya, di luar logika, tapi itu yang kita nikmati. Kebersamaan tanpa ada orang yang tahu. Pacar gue gak tahu, lebih-lebih pasangan dia yang akan segera menikah, yang mana itu adalah sahabat gue sendiri. Gue udah gak mikirin lagi apa itu dosa. Di otak gue, gimana gue menuntaskan saat ini, detik ini, waktu sekarang ini, yang gak akan pernah bisa gue dapatkan kalau momennya yang lain terlewat. Gue benar-benar menikmatinya, menikmati dosa duniawi ini. Gue tahu ini salah, dia juga pasti tahu ini salah. Bahkan kalau mungkin diibaratkan, kita tahu surga dan neraka, tapi kita memilih neraka duniawi yang bisa kita langsung nikmati, baik dia maupun gue. Ini benar-benar kacau, gak boleh dicontoh, gak boleh diikutin. Hanya sebagai pengalaman, siapapun kalian yang denger, gak boleh mencontoh, gak boleh ngikutin. Karena gimana bayangin kalau cewek gue tahu kalau gue selingkuh, lebih-lebih cowoknya dia yang bakal jadi suami dia di
beberapa waktu ke depan, kalau dia tahu sebelum hari H pernikahannya, cewek yang dia suka, dia sayang, selingkuh, main belakang sama temen sahabat cowoknya sendiri. Ya, itu gua. Bisa dibayangin kan kalau kalian jadi ceweknya atau jadi cowok pasangan itu. Rasanya pengen jambak, tampar, pukul kalau kita menjadi pasangan tersebut. Tapi gue gak peduli karena gue yang menikmatinya. Gue berpikir kalau pun kita pergi ke neraka, kita akan pergi ke neraka bareng-bareng. Bukan gue aja. Gue gak menggoda, gue hanya tergoda. Gue tidak menginginkan, gue yang ditawarkan. Ya, kalau disebut brengsek, ya gue akui gue brengsek. Gue bajingan, gue memanfaatkan momen yang ditawarkan. Sekali lagi, ini gak perlu dicontoh, gak boleh diikuti. Benar-benar gak boleh. Kembali ke hati nurani masing-masing. Dan di waktu itu benar-benar, ya coba kalian bisa bayangkan sendiri. Benar-benar gue menikmati itu. Dan gue yakin dia juga menikmati itu. Setelah kami beres-beres, yang gue ucapkan cuma ucapan terima kasih. Begitupun dia mencium kening gue dan berbisik di kuping gue, makasih ya. Gue berharap ini bukan yang terakhir. Gue sempat bengong ketika dia menutup pintu kosan kamar gue. Dan gue kayak, ini beneran terjadi. Ini beneran terjadi nih. Hah? Apa ini cuma mimpi? Gue terus berusaha mengingat beberapa waktu. Gue berusaha mengingat beberapa waktu kembali. Sampai gue mencubit pipi gue dan mencubit paha gue. Oh shit, ini bener. Ternyata ini bener kejadian. Kita melakukan hal yang dilarang oleh, gue sih menyebutnya dilarang oleh agama dan moral ya. Ya, ternyata kita udah nggak bermoral. Setelah gue sadar kembali, ternyata yang gue rasain ini, mungkin orang lain juga ngerasain. Ternyata gue cuma mimpi basah. Gue terbangun dan yang perasaan nyata itu hanya mimpi. Sialan.